Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Usamaji. Saya mahasiswa dari Universitas KRU Ternate, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas poster untuk memenuhi persyaratan pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman. Langsung saja pada topik selanjutnya. Tanaman kayu manis kini terancam punah. Padahal tanaman kayu manis di kota Ternate sejak zaman dulu dikenal dengan kekhasan aromanya. Para petani di kota Ternate mengatakan bahwa petani di daerahnya tidak berminat lagi untuk membudidayakan kayu manis. Salah satu alasan karena nilai ekonomi kecil dibandingkan dengan menanam cengkeh atau pala. Tanaman kayu manis baru saja diproduksi sekitar 10 tahun, hanya kulitnya yang bisa bernilai atau menghasilkan hasil ekonomi. Di sini pada tanaman kayu manis yang biasanya dapat menghasilkan uang pada kulitnya, kayunya tidak memiliki nilai ekonomi karena tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dibutuhkan untuk bangunan. Di antaranya, dalam satu pohon kayu manis hanya bisa menghasilkan sekitar 1 juta. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil cengkeh atau pala. Tanaman cengkeh atau pala dalam satu pohon bisa menghasilkan 5 juta. Produksi cengkeh dan pala ini juga berkesinambungan. Saat ini di petani kota Ternate hanya menanam kayu manis sebagai batas kebun. Kenapa demikian? Itu karena keberadaannya menghalangi pertumbuhan cengkeh dan pala. Biasanya pohon kayu manis akan ditebang karena bisa menghancuri atau memengaruhi produktivitas kedua tanaman tersebut. Menurut Idrus, pelaku usaha kuliner tradisional di kota Ternate, bahan baku usahanya memanfaatkan kayu manis. Namun belakangan ini semakin sulit untuk mendapatkan kayu manis produksi dari Ternate, sehingga mereka terpaksa untuk mendatangkan dari wilayah Halmahera. Saat kita menggunakan kayu manis khas kota Ternate, karena aromanya lebih harum dibandingkan kayu manis di daerah lain atau di Maluku Utara pada lainnya. Di sini ia menyarankan kepada pemerintah kota Ternate untuk memberikan inisiatif kepada petani di daerah atau di pelosok-pelosok pada langkah tersebut agar para petani kembali membudidayakan kayu manis secara berbesaran. Rempah khas kota Ternate ini juga menjadikannya sebagai tanaman penghijauan atau di kawasan hutan kritis yang dibiayai oleh pemerintah kota Ternate. Mungkin di sini penjelasannya. Saya lanjut kepada khasiat atau manfaat pada tanaman kayu manis. Tanaman kayu manis selain dimanfaatkan untuk bahan baku pada makanan, tanaman kayu manis ini juga bisa untuk dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. Misalnya seperti penyakit diabetes, gangguan pencernaan, dan menurunkan darah tinggi. Selain pada
hasil pengobatan tersebut, tanaman kayu manis juga bisa diobati dengan gejala pada sel kanker. Begitu juga dengan mengobati penderitaan kanker. Tanaman kayu manis seperti antinimor atau kanker. Kayu manis berpotensi mengaktifkan respon atau antioksida dan enzim yang berfungsi untuk mendeteksifikasi usus. Mungkin presentasi atau penjelasan singkat dari saya, kurang lebih saya mohon maaf apabila penjelasan pada saat ini tidak menyenangkan bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf, yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Sang Cipta atau Sang Ilahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.